Dari sepak bola hingga futsal, semua terus mengalir. Berita sepak bola dan futsal kami hadirkan setiap hari. Kompol menakjubkan, momen penuh gairah. Bersiap berbagi cerita di setiap laga. Kabar terkini datang dari bek kanan timnas Indonesia berusia 29 tahun, Sandy Walsh. Kepindahan Sandy ke klub J-League One, Yokohama Marinos, yang mengejutkan banyak pihak, mendapatkan respons dari mantan klubnya di Belgia, Mechelen. Sandy yang bergabung dengan klub Belgia tersebut sejak bulan Oktober 2020, telah memiliki catatan tampil sebanyak 125 kali dengan torehan gol 8 kali, sempat menjadi pilihan utama selama beberapa tahun karena penampilan yang cukup konsisten. Namun, menjelang akhir kontraknya pada akhir musim ini, posisinya di sisi kanan telah tergeser, bahkan beberapa kali ia tidak terdapat di dalam daftar susunan pemain yang dibawa ke pertandingan. Kondisi itu tentu mengkhawatirkan, apalagi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert pernah menyatakan bahwa ia memprioritaskan pemain yang memiliki jam terbang cukup di klub untuk dipanggil ke timnas. Selain itu, kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia makin mengancam posisinya. Tentu, faktor-faktor itulah yang tampaknya membuat Sandy mengambil keputusan untuk hengkang ke Yokohama Marinos. Hal itu juga diamini oleh KV Mechelen yang menulis seperti ini. Pemain belakang yang juga bermain untuk tim nasional Indonesia ini akan mencari menit bermain di sana. Sandy Walsh membuat 6 penampilan untuk Mechelen musim ini. Terlihat jelas bahwa pemain internasional Indonesia ini kesulitan untuk masuk ke dalam skuad, sehingga solusi pun dicari. Di Jepang, ia akan mencari menit bermain lagi. KV Mechelen berterima kasih kepada Sandy untuk periode yang luar biasa. Kami mendoakan yang terbaik untuk Sandy dan fanbase-nya di Indonesia dalam petualangan barunya di Asia. Akan tetapi, perpindahan itu membuat fanbase timnas bertanya-tanya. Pasalnya para pemain Indonesia yang pernah berlaga di Jepang kesulitan mendapatkan menit bermain. Tampaknya Sandy harus dapat membuktikan dugaan itu salah, dan agar dapat meyakinkan Patrick Kluivert untuk memanggilnya ke timnas Indonesia. Sementara itu, Sandy juga mengungkapkan alasannya memilih Yokohama Marinos sebagai pelabuhan baru. Saya pribadi memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang J-League dari berbagai perspektif. Dengan Andres Iniesta dan David Villa yang pindah ke Vissel Kobe, liga ini menarik lebih banyak perhatian dari Eropa dibandingkan sebelumnya. J-League adalah liga primer di sepak bola Asia. Arab Saudi hampir mendekati. Memang benar berkat nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo, semakin banyak orang yang mengikuti Liga Arab Saudi. Jika kita bandingkan dengan Liga Belgia, saya pikir Marinos mirip dengan klub Brugge. Mereka telah memenangkan J-League One 5 kali, dan mencapai final Liga Champions Asia. Jelang laga pertama Piala Asia U20 kontra Iran, penggawa timnas Indonesia U20, Jens Raven, dan Coach Indra Syafri, mengusung optimisme tinggi. Inilah yang Jens katakan. Di sini cuaca bagi saya bagus, sama dengan di Belanda. Jadi untuk saya baik. Selain itu, makanan dan hotel bagus dan semuanya memberikan hal positif bagi kami. Senada dengan Jens, Indra Syafri juga menyatakan hal serupa.
Hari ini kita mulai merancang game plan dan taktik melawan Iran. Pemain juga sudah beradaptasi dengan cepat terhadap suhu di sini. Selain itu, di sini makanan cocok untuk kami dan hotel juga oke. Sekarang tinggal bagaimana kita harus bisa mencapai nilai positif di laga pertama, karena laga pertama sangat penting bagi kita. Jenna de Jong yang sebelumnya sempat memutuskan gantung sepatu di usia yang masih relatif muda, mendapat panggilan untuk mengikuti seleksi timnas putri U20 yang akan dilakukan pada saat TC di Jepang. Sebetulnya tahun lalu ia pernah dipanggil, tetapi berhalangan lantaran harus menjalani operasi. Kini, kesempatan itu datang lagi, dan hal ini dikonfirmasi oleh manajer timnas putri, Iwan Setiawan. Benar, akan kita coba lihat performanya seperti apa setelah dia kembali dari cederanya. Jika ia bisa kembali ke performa terbaiknya, ini merupakan tambahan kekuatan yang bagus untuk timnas putri, mengingat gelandang berdarah Indonesia tersebut pernah bermain di Werder Bremen. Pada laga pertama Piala Asia U20, Indra Syafri menurunkan formasi 4-3-3 dengan memasang Jens Raven sebagai ujung tombak. Sayangnya, baru saja laga berjalan 5 menit, gawang yang dikawal Ikram berhasil dibobol melalui tandukan Hesam Nevari. Keunggulan Iran tercipta dengan memanfaatkan fisik para pemain yang rata-rata memiliki tinggi di atas pemain-pemain Indonesia. Tim asuhan Indra Syafri mencoba bangkit, meskipun itu belum cukup membuat Indonesia menjaringkan gol hingga babak pertama selesai. Di babak kedua, Iran menunjukkan dominasinya dan berhasil menggandakan keunggulan melalui tendangan salto Esmail Golizadeh pada menit ke-63. Iran pun menutup laga dengan gol ketiga. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi terakhir klasemen sementara.